Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad, al-wahid, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa salatullahi wa salamu ala imamil muwahhidin, habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya rabbana tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya rabbana tsabbit qulubana ala dinik. Wa inna ya rabbana ala ta'atika wa syukrika wa husni ibadatika. Amma ba'du. Mari kita lanjutkan kajian kita, yaitu pengukuhan akidah kita ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati, dengan bimbingan seorang imam besar, Imam As-Sanusi, dengan kitab Ummul Barahinnya, yang pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang hukum. Kita bahas juga hukum syar'i, ada hukum akli dan hukum adi. Kalau hukum syar'i dikembalikan kepada syariat. Kalau hukum adi dikembalikan kepada adat dan kebiasaan. Hukum akli dikembalikan kepada akal. Dan sudah juga dijelaskan pada pertemuan yang lalu, di saat para ulama Asy'ariyah itu menggunakan hukum akal, bukan berarti meninggalkan hukum syara'. Begitulah ahli fitnah kadang menghembuskan suara-suara yang seolah-olah ulama Asy'ariyah itu hanya menggunakan akalnya, tidak menggunakan syara'. Akan tapi yang benar mestinya bertanya kepada ahli dar adra bima fiha. Kalau pengen tahu, ya tanyakan ahlinya dong. Apa yang dimaksud oleh para ulama Asy'ariyah dengan menggunakan dalil akal? Ulama Asy'ariyah yang bisa menjelaskan, mereka menggunakan akal, dalil akli, bukan berarti meninggalkan syar'i. Akan tapi untuk mengukuhkan makna keimanan dengan akal, tentunya yang nomor satu adalah syara'. Artinya agama ini tidak bertentangan dengan akal. Kepercayaan kepada Allah tidak bertentangan dengan akal. Tentang sifat-sifat Allah tidak bertentangan dengan akal. Justru dengan dialog akliyah tadi, dengan dialog mantiqiyah, dengan menggunakan akal, maka akan semakin yakin tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mengenali Allah adalah dengan mengenali sifat-sifatnya. Ini jadi bukan ulama Asy'ariyah menggunakan dalil akli kemudian meninggalkan syar'i. Coba dilacak di semua pembahasan di dalam bab akidah, selalu mendahulukan dalil syar'i dulu, kemudian dalil akli. Nah, di sini memang lebih ditekankan kepada dalil akli, karena apa? Tujuannya adalah bukan untuk menundukkan orang yang sudah beriman agar semakin yakin kepada akidahnya, akan tapi punya tujuan juga untuk menundukkan orang yang belum sampai kepada keimanan. Di sana ada orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan, tidak bisa mempercayai adanya Nabi dan seterusnya. Mereka diberi Al-Quran bahkan tidak akan mau dengan Al-Quran, sebab urusannya bukan dia, bukan masalah Al-Quran benar atau tidak benar. Mereka sudah tidak mau dengan Al-Quran. Maka diberi qul huwallahu ahad, Allahus samad, tidak mengerti kalau Allah Maha Tunggal. Maka perlu diajak dialog dengan akal. Ini loh kenapa kok ulama Asy'ariyah dituduh oleh orang-orang yang tidak paham itu, kalau ulama Asy'ariyah hanya menggunakan akal. Kemudian setelah itu apa? Meninggalkan syariat. Tidak, ulama Asy'ariyah sangat berpegang kepada syariat. Memang dahulu keluarnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dari kelompok Mu'tazilah, karena kaum Mu'tazilah adalah sangat menggunakan porsi penggunaan akalnya sangat besar, akan tapi kaum Mu'tazilah sendiri juga tidak meninggalkan syariat. Dan Abul Hasan Al-Asy'ari keluar dari Mu'tazilah karena satu hal juga, akan tapi pembekalan satu hal yang ada hubungannya dengan dialog akal juga. Kemudian muncullah pemahaman yang disebut dengan pemahaman Asy'ariyah itu, karena keluar dari pemahaman Mu'tazilah. Dan nanti insyaallah dalam dialog ilmiah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang 20 itulah nanti akan banyak kita bersentuhan dengan pemahaman Mu'tazilah. Baik. Kemudian
Pembagian hukum akal. Hukum dibagi menjadi 3, ada hukum syar'i, ada hukum adi, ada hukum akli. Kemudian hukum akal sendiri ada 3. Yang pertama adalah mustahil, kemudian wajib, kemudian jaiz, ya. Kalau yang mustahil adalah ma la yatasawwar fil aqli. Kalau al-wajib ma la yutasawwar fil aqli adamuhu. Jadi kalau namanya hukum wajib itu ma la yutasawwar fil aqli adamuhu. Jadi sesuatu yang tidak kebayang, di akal tidak bisa nerima kalau itu tidak ada. Nah ini. Kemudian kalau mustahil, ma la yutasawwar fil aqli, ma la yutasawwar fil aqli wujuduhu. Kemudian kalau al-jaiz, ma yutasawwar fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Jadi yang namanya akal bisa menjangkau bahasanya hal tersebut bisa ada dan boleh tidak ada. Tapi kalau yang namanya wajib, akal tidak bisa menjangkau kalau itu tidak ada. Al-akal la yudrik adamahu. Akal tidak bisa faham kalau itu tidak ada, nama wajib adanya. Dan wajib ini ada qadim, ada hadis, ya. Kalau qadim adalah misalnya wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, misalnya qidam. Qidam adalah harus adanya. Wajib keberadaan Allah itu adalah dahulu. Kemudian ada wajib berkenaan dengan sesuatu yang hadis, misalnya apa? Al-jirim. Segala bentuk benda ini butuh kepada tempat. Enggak kebayang kalau benda itu tidak bertempat. Semua, kalau ada orang mengatakan ada benda tidak bertempat, enggak bisa nerima. Harus mengambil tempat. Sehingga akan makan tempatnya sesuatu yang lainnya. Jadi itu adalah sesuatu yang baru tapi disifati wajib. Wajib tempat. Nanti akan ada pembahasan istilah dalam istilah mantiqiyah. Dalam bahasa akidah kita, ma la yadurru jahluhu, yang tidak seandainya pun tidak tahu juga enggak apa-apa. Akan tapi kalaupun tahu itu menguatkan keyakinan kita. Misalnya nanti akan dibahas tentang arad. Arad sama al-jauhar, arad sama al-jirim. Arad, kalau jirim adalah sesuatu yang bisa sendiri, berdiri sendiri. Berdiri sendiri temannya nisbi, Allah yang menjadikan dia berdiri sendiri. Misalnya batu, kursi, tembok, ini adalah jirim. Atau bisa disebut dengan jauhar. Kalau arad adalah nih, putih, warna, coklat, dan seterusnya. Atau dingin dan panas. Itu arad. Maka yang namanya arad, nah ini nanti kita bahas bahwasanya hukum akli ada yang qadim, ada yang hadis. Kemudian ada yang daruri, ada yang perlu nadhari. Ada daruri itu orang langsung faham. Bahasanya yang namanya barang pasti butuh namanya tempat, itu selesai. Dan Allah Subhanahu wa taala, nah, kalau Allah Subhanahu wa taala punya sifat namanya qidam, Allah qadim. Lah, qidamnya Allah Subhanahu wa taala ini perlu renungan. Perlu mikir, merenung orang. Jadi selama ini karena orang mengetahui segala sesuatu berpermulaan kemudian berakhir. Di saat berbicara tentang Tuhan Allah, maka untuk mengatakan Allah tidak berpermulaan itu kadang perlu waktu, perlu nazar, perlu renungan. Sehingga nanti ada renungan panjang, ta'ammul, tafakkur, nazar, sampai memustahilkan Allah itu tidak qidam. Allah harus qidam. Sebab kalau Allah tidak qidam nanti, sementara Allah punya sifat-sifat yang lainnya, maka akan muncul satu kemustahilan bagi Allah, yaitu ad-dur wa tasalsul, nanti akan dibahas. Jadi kalau memang Tuhan Allah itu dari tidak ada kemudian ada, kemudian pertanyaan siapa yang mengadakan nanti? Yang mengadakan siapa? Kalau yang mengadakan adalah Tuhan juga, kemudian Tuhan yang mengadakan Allah, Tuhan siapa itu nanti? Terus tasalsul sampai tidak ada akhirnya, mustahil. Atau dur, Tuhan diciptakan oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan. Jadi Tuhan A diciptakan oleh Tuhan B diciptakan oleh Tuhan C. Tuhan C diciptakan oleh Tuhan A. Jadi Tuhan A diciptakan oleh Tuhan B diciptakan oleh Tuhan C. Daur. Akhirnya Tuhan A, maksudnya apa?
ingin mengatakan bahasanya yang menciptakan Tuhan A adalah B. Kemudian setelah itu apa? Agar tidak tasalsul, berarti yang menciptakan B adalah C. Sementara C tadi konsep Tuhannya adalah Tuhan diciptakan. Lalu siapa yang menciptakan C? Yang menciptakan C adalah A. Gimana A yang menciptakan B? Kemudian B yang menciptakan adalah C. Kemudian C yang menciptakan adalah A. Bagaimana A yang menciptakan B ternyata diciptakan oleh C? Maka itu setelah mikir begitu dan mustahil. Jadi mustahil tasalsul, mustahil daur. Kemudian kalau Allah tidak disifati dengan sifat qidam maha dahulu, maka berarti Allah hadis. Kalau hadis berarti baru. Kalau baru, bukan Tuhan nih. Maka lalu setelah itu, setelah merenung, muncullah keyakinan bahasanya Allah itu adalah qidam. Maka itu perlu nadhar. Jadi perlu renungan. Jadi apa tadi? Wajib itu ada yang wajib daruri. Daruri itu langsung orang paham, ngerti. Kayak tadi itu, butuhnya tempat kepada semua jirib, semua benda butuh tempat. Kemudian mustahil pun demikian. Ada yang mustahil itu ya ma la yatasawwar fil aqli adabuhu. Akal tidak bisa mengatakan, akal tidak bisa menerima, menangkap jika sesuatu itu tidak ada. Contoh dengan Allah. Sifat qidam harus ada bagi Allah. Maka huduts bagi ketidak ada bagi Allah itu adalah mustahil. Allah adalah maha dahulu. Ini satu contoh. Kalau dikembangkan contohnya semua sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka lawan daripada sifat-sifat Allah adalah mustahil adanya. Allah mati, mustahil. Allah berpermulaan, mustahil. Allah tidak berkuasa, mustahil. Itu semua mustahil. Jadi tidak kebayang di akal itu. Akal tidak bisa nerima. Allah yang maha ada, yang mengadakan segala sesuatu. Bagaimana Allah dikatakan tidak ada? Nggak bisa nerima. Tapi itu perlu ta'amul. Yang jelas itu ada. Mustahil. Lama la yatasawwar fil aqli adamu. Akal tidak bisa nerima kalau sesuatu itu tidak ada. Contoh berkenaan dengan tadi yang kita katakan jirib. Segala benda itu ada arat. Maka yang namanya arat itu putih, dingin, hitam, hijau. Itu arat. Gerak, diam itu arat. Maka yang namanya arat itu harus butuh kepada yang namanya jirib. Tidak ada putih saja tanpa ada sesuatu yang berwarna putih. Bagaimana kita bisa mengatakan putih? Apakah putih berdiri sendiri? Tidak, putih tidak bisa berdiri sendiri. Kita tidak akan bisa mengatakan sesuatu putih kecuali ada jiribnya. Bagaimana kita bisa tahu putih? Tembok ini adalah berarti tembok adalah jirib, putih adalah warna. Maka putih ini tidak akan berdiri sendiri. Sesuatu itu kalau tidak diam juga bergerak. Sesuatu itu kalau tidak diam pasti bergerak. Maka yang namanya jirim, kalau tidak diam, berarti bergerak. Maka kalau kita katakan bahwasanya sesuatu ini adalah tidak diam dan tidak bergerak, tidak mungkin. Mustahil. Maka mustahilnya ini adalah perlu renungan. Maka dasar-dasar ilmu yang akan ditanam oleh Imam Sanusi nanti mengarah ke situ semuanya. Jadi sesuatu akan dikatakan tidak diam dan tidak bergerak, nggak mungkin. Kalau tidak diam, dia pasti bergerak. Maka jirib, kalau tidak bergerak pasti diam. Maka nanti ada putih, ada hitam. Maka sesuatu ini ada putihnya, ada hitamnya. Maka hitam putih ini adalah berada pada sesuatu yang lainnya, berdiri pada sesuatu yang lainnya. Qama fi khairihi. Jadi dia ada karena sesuatu yang lainnya itu. Maka itu adalah arat. Lah, mustahil kalau kita mengatakan bahasanya yang namanya arat ini tidak butuh kepada jirim. Kita tidak akan bisa tahu arat kecuali ada di jirim. Maka ini insya Allah nanti kalau sudah masuk pembahasan tentang sifat-sifat Allah nanti akan masuk ini. Karena maka dari itu nanti yang dituduhkan kepada ahli sunnah wal jamaah waktu mengatakan Allah bukan jirim dan Allah bukan arat. Katanya apa-apaan tuh? Karena mereka tidak mengerti definisi tentang arat, tidak mengerti apa itu jirim. Kalau Allah dikatakan jirim, berarti Allah harus disifati dengan sifat-sifat itu. Dan butuh tempat. Dan dia disifati bergerak dan diam. Dan harus makan tempat. Kalau dikatakan jirim. Kalau dikatakan Allah itu arat, berarti Allah butuh kepada yang lainnya. Mustahil. Maka ini adalah dialog panjang, akliyah. Dialog akal yang dihadirkan oleh ulama Asy'ariyah. Ternyata semakin kuat dengan pemahaman akal, nanti semakin yakin tentang sifat Allah.
Jangan sampai ngebayangin Allah itu adalah seperti manusia nanti. Karena sering nonton film dewa-dewi, sehingga kebayang Allah duduk di atas kursi, kakinya menjulur, keringatnya menetes. Itu kan mujassimah. Dan ada kaum muslimin yang mengatakan diri mereka Islam masuk bertajsim, mengatakan Allah adalah berjisim. Seperti bentuk manusia. Bahkan seperti dikatakan seperti seorang laki-laki, syab, seperti seorang pemuda, na'udzubillah. Itu salah karena apa? Tidak mengerti. Maka dialog mantik, dialog akidah yang diajarkan oleh Imam Sanusi ini sangat penting sekali. Baik, mustahil. Ada mustahil yang doruri, ada mustahil yang nadhari. Doruri tadi jelas. Doruri itu apa? Kayak tadi bahwasanya segala sesuatu benda itu butuh namanya tempat, maka kalau kita katakan segala sesuatu itu tidak butuh tempat, itu langsung paham, nggak mungkin. Ada sesuatu tidak butuh tempat ini. Benda-benda ini tidak butuh tempat, maka mustahil langsung kita katakan mustahil. Kemudian Allah adalah tidak dahulu. Terus gimana? Allah baru. Mungkin sepintas orang bisa nerima Tuhan. Tuhan baru. Tuhan dilahirkan, akhirnya begitu. Karena apa? Karena terkagum-kagum dengan keberadaannya. Coba, kalau seandainya Dajjal datang saja, mungkin orang akan mudah percaya. Karena apa? Dia bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Ada orang hamil langsung lahir, anak kecil ditiup langsung gede. Ada benih langsung dikatakan, tumbuh wahai kau benih jadi gede. Kira-kira orang mengatakan apa? Tuhan. Tapi kalau yakin orang sudah punya keyakinan Asy'ariyah ini, nggak mungkin. Tuhan kok benda bentuknya begini butuh tempat kayak gini, gimana nih? Nggak bisa. Makanya di kekuatan Asy'ariyah langsung paham Dajjal bukan Tuhan. Biarpun kamu punya kekuatan kayak begitu, barat dan timur 1 detik. Sesaat pandangan mata bisa ke barat dan ke timur. Menjelajah dunia dalam waktu sesaat. Dan dia bisa membuatkan manusia, hei kau hidup, kau mati. Sehingga waktu itu kena fitnah semuanya. Orang mengatakan Tuhan. Padahal dia Dajjal. Tapi ahli iman yang paham akidah Asy'ariyah, tidak, sederhana. Ini Jirim. Jirim adalah ada arat. Jirim adalah kalau tidak gerak diam, dan itu bukan Tuhan. Seperti keyakinan yang dibangun oleh akidah Asy'ariyah. Maka disitulah. Kemudian nanti adalah hukum jaiz. Jaiz. Boleh ada, boleh tidak. Boleh ada, boleh tidak. Ma yutasawwar fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Ma yutasawwar fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Jadi di akal kebayang akan, tidak kebayang di akal ada dan tidak adanya. Ya contohnya, adanya seorang yang bernama Ali atau Umar atau Ahmad, itu adalah boleh. Dan boleh tidak ada. Jadi boleh, kita boleh ada dan boleh tidak ada. Maka yang boleh ada dan boleh tidak ada, pasti apa? Itu adalah bukan sesuatu yang wajibil wujud, dan dia bukan Tuhan. Maka langsung memangkas tentang ketuhanan Yesus, memangkas tentang sesembahan dan sebagainya. Rembulan dan jadi benda-benda. Karena benda itu berasal dari sesuatu yang tidak ada kemudian menjadi ada. Nanti ada pembahasan lagi. Ini hanya muqaddimah bahwasanya begitu pentingnya kita memahami hukum akal. Menggunakan akal kita untuk merenung kemudian sampai kepada pemahaman bahwasanya nanti diarahkan pemahaman akal ini kepada pemahaman tentang Allah Subhanahu wa taala. Memang kita tidak memikir-mikir tentang Tuhan, tapi memahami sifat-sifat Allah dengan menggunakan akal kita itu adalah sangat penting. Sehingga nanti sampai pada akhirnya keyakinan yang tidak bisa diganggu. Inilah akidah Asy'ariyah yang selama ini dituduh dan dituduh karena Asy'ariyah membawa kesesatan, naudzubillah. Dan ketahuilah yang menyelamatkan akidah umat adalah akidah Asy'ariyah. Selainnya itu adalah masuk kepada tajsim sesaat, kesesatan sesaat ya. Baik. Termasuk nanti masalah nabawi, kenabian, masalah nabi, al-anbiya, kita keyakinan kita kepada Nabi SAW dan para nabi-nabi terdahulu, ternyata ada sifat-sifat yang dengan keyakinan dan nanti digunakan akal juga untuk memahami itu semuanya. Bagaimana Allah menurunkan yang namanya nabi itu, wajib atau tidak wajib, dan semuanya nanti akan dibahas pada waktunya nanti. Jadi inilah begitu pentingnya masalah kita menggunakan akal kita untuk merenung. Dan Nabi Allah Subhanahu wa taala mengajari untuk menggunakan akal. Afala yanduruna, afala takhilun, afala tadabbarun. Banyak itu dalam Al-Qur'an itu mengajak, apakah kau tidak merenung, apakah kau tidak berpikir, apakah kau tidak mencermati. Itu adalah pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dan Nabi pun juga demikian. Nabi pun mengajari untuk kita merenung. Maka kita harus menggunakan renung. Ini masih muqaddimah. Maksudnya begitu pentingnya menggunakan akal untuk berpikir, merenung,
untuk sampai kepada keyakinan atau untuk mengukuhkan keyakinan yang sudah ada. Dan ingat bahwa memang Imam Ghazali rahimahullah taala juga mengingatkan untuk menanamkan keyakinan lah. Padahal Imam Ghazali adalah seorang Asy'ari. Bahkan termasuk pembesar ulama Asy'ariyah. Di dalam risalah Qudsiyah Muqaddimah Ihya-nya, Imam Ghazali mengingatkan bahwa untuk menguatkan akidah, yang paling penting adalah dengan banyak membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ketenangan di batin, ketentraman di dalam batin seorang hamba. Maka disitulah yang juga dianut oleh semua para ulama Asy'ariyah. Maka ulama Asy'ariyah juga rajin beribadah, rajin berzikir. Enggak ada ulama Asy'ariyah hanya belajar dialog saja. Kalau masalah falsafah, Imam Ghazali jago falsafah. Tapi beliau adalah seorang yang sangat patuh kepada Allah, ahli ibadah. Baik, dengan beribadah banyak, khusyuk, baca Al-Quran, itu akan menguatkan keimanan di dalam hati. Bahkan Imam Ghazali juga melarang kita untuk memperbanyak dialog mantek, menggunakan dialog akal kepada orang yang mungkin kurang mampu. Sehingga Imam Ghazali rahimahullah punya buku akidah macam-macam. Ada al-iqtisad fil i'tiqad. Ada al-munqidh min adh-dhalal. Termasuk yang dasar tadi risalah Qudsiyah tadi. Sampai Imam Ghazali juga punya satu buku untuk memangkas para filosof dengan Tahafudul Falasifati. Yang kemudian katanya dikritiki oleh seorang para filosof juga Ibnu Rushdi dengan Tahafudut Tahafud. Akan tapi begitulah bahasanya ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah, mereka memang selalu hidup sesuai dengan pada zamannya. Sesuai dengan pada zamannya. Zamannya Imam Ghazali zaman dahsyatnya falsafah. Zaman Abul Hasan Asy'ari zaman jaya-jayanya paham Mu'tazilah. Makanya pendidikan saat ini pun sebetulnya dialog falsafah, dialog mantikiyah antara ahli sunnah wal jamaah dengan Mu'tazilah itu sudah berakhir. Maka nanti di akhir kita perlu ada halaqah khusus bahasanya ini adalah semacam tarikhul akidati. Sejarah tentang akidah ahli sunnah wal jamaah yang sudah tuntas dan selesai dan kita memang harus tahu. Akan tapi zaman sekarang munculnya fitnah-fitnah baru ini tentang pembid'ahan, pengkafiran, itu yang harus kita bahas secara khusus. Ada paling tidaknya 12 masalah, makanya nanti akan kita hadirkan juga kalau ada kesempatan. Ada beberapa masalah yang saat ini dihadirkan, maka kita perlu dengan istilahnya tahaddiyat mu'asirat, tantangan-tantangan zaman tentang akidah. Sehingga kalau malah buku Kifayatul Awam, Ummul Barahin, Jawharatul Haid, cuma tidak akan hilang dan selesai, dituntas. Dan tuntas pembahasannya Masya Allah. Tinggal kita membaca, merenungi. Yang menjadi masalah itu juga tidak baca, tahaddiyat mu'asirat juga tidak tahu. Maka pincang kalau orang hanya mengetahui tahaddiyat mu'asirat. Tahaddiyat mu'asirat itu tantangan zaman. Apa sih permasalahan akidah zaman sekarang ini? Apa sih yang menjadi masalah di hari ini tentang akidah? Bukan dialog antara ahli sunnah dengan Mu'tazilah lagi. Sekarang banyak firqah-firqah, kelompok-kelompok yang lain. Maka akidah zaman sekarang yang harus kita tekuni adalah bagaimana kita mengukuhkan akidah kita yang benar di hadapan mereka, orang-orang yang punya akidah yang sesat dan menyesatkan. Baik, ini maka penting nanti insya Allah. Tapi belajar akidah semacam ini, sejarah akidah ini penting. Bagaimana ahli sunnah wal jamaah itu penting, jangan sampai dilupakan. Mulai dari kitab yang kecil. Ummul Barahin sebenarnya terlalu, kalau syarah dengan syarahnya agak besar. Tapi dengan matannya Ummul Barahin, ringan kita. Makanya jangan kemana-mana dulu, ini adalah asas pokok ya. Kita hanya berbicara tentang hukum syara, hukum adi, hukum akal. Kemudian nanti dialog yang dihadirkan oleh Imam Sanusi di saat berbicara tentang sifat-sifat Allah, terasa indah. Kemudian di situ ada beberapa hal yang harus kita ketahui, bahasanya di situ ada yang namanya sesuatu yang berbeda, sesuatu yang bertentangan dan sesuatu yang berlawanan. Ini biasanya nanti ini muqaddimah. Kita harus tahu ada al-khilafan. Kita harus tahu apa itu ad-diddan. Kita harus tahu apa itu an-naqidun. Kalau khilafan, dua yang khilaf itu apa? Qad yajtami'ani wa qad yartafi'ani. Kalau dua khilaf itu qad yajtami'ani wa qad yartafi'ani. Khilaf itu yang berbeda. Misalnya hitam dengan bergerak, itu beda atau tidak? Hitam dengan bergerak. Ini muqaddimah, nanti akan masuk bahasan akidah, ini pentingin. Al-khilafani, dua yang berbeda, dua yang khilaf, dua yang berbeda, itu kadang berkumpul, kadang juga berpisah.
ada hitam, ada bergerak. Mungkin berkumpul. Sesuatu yang hitam bergerak, ada atau tidak? Ada sesuatu hitam yang bergerak. Baik. Kadang berpisah. Sesuatu hitam diam, ada atau tidak? Ada sesuatu hitam tidak bergerak. Jadi makanya qad yajtami'ani wa qad yaftariqani. Ini adalah muqaddimah dan harus diketahui ini. Ini hal-hal nanti muqaddimah untuk kita belajar selanjutnya. Jadi kalau yang namanya al-khilafani qad yajtami'ani wa qad yartifa'in. Nanti ada diddan, ada naqidun. Kalau diddan ini dua yang berlawanan. Dua yang berlawanan. La yajtami'ani wa qad yartafi'ani. La yartifa'ani la yajtami'ani wa qad yartafi'ani. Tidak bisa berkumpul. Akan tapi bisa terangkat dua-duanya. Misalnya antara hitam dengan putih. Hitam lawannya apa? Putih. Kiri dengan kanan. Mungkin ada sesuatu, ada kiri, adakah kanan. Tapi kalau giliran barang itu bulat gimana? Hah? La yajtami'ani, tidak bisa kumpul. Enggak mungkin kiri dengan kanan berkumpul, bisa jadi apa? Kebayang tidak? Misalnya hitam dengan putih, bisa berkumpul? Tidak akan kumpul. Kalau seandainya ini rajutan, pasti hitam sama putih. Kalau ada hitam setengah putih, nggak ada begitu. Berarti warnanya sudah lain, abu-abu itu nanti. Jadi ada hitam dengan putih. Kalau hitam dengan putih itu diddani, dua yang berlawanan. Mungkin hitam dan putih itu la yajtami, tidak mungkin kumpul. Hitam putih bisa berkumpul? Tidak kumpul. Tapi qad yartafi'akan, tapi kadang terangkat dari segala sesuatu, muncul hijau. Mana hitam putihnya? Yartafi'ani, terangkat. Demikian namanya belajar akidah. Cuman ini muqaddimah akidah ya kadang. Tapi kalau orang paham enak. Ada nyambung itu senang. Makanya kata Imam Sanusi, kalau ente belajar dari awal itu paham, nanti ada rasa senang di dalam engkau pelajari akidah. Tapi kalau dari awalnya tidak paham, itu biasanya sumpek sampai akhir zaman. Itulah. Ini ada. Coba ad-diddan, itu berlawanan. Itu la yajtama'in, tidak mungkin kumpul. Tapi qad yartafi. Ini. Ada hitam, ada putih. Maka hitam dan putih adalah diddan, bertentangan, berlawanan. Berlawanan ya. Selagi berlawanan, maka ketahuilah itu bisa ada dua-duanya. Tidak mungkin ada dua-duanya berkumpul, akan tapi mungkin yartafi'ani, terangkat dua-duanya. Kayak tadi, hitam dan putih tidak bisa berkumpul. Tapi bisa saja dua-duanya terangkat sehingga muncullah sesuatu yang warnanya hijau. Naqidun, bertentangan. Kalau bertentangan, la yajtami'ani wa la yartafi'ani. La yajtami'ani wa la yartafi'ani. Tidak akan berkumpul dan tidak akan terangkat semuanya. Enggak mungkin. Contohnya antara adam dengan wujud. Ini nanti bahas masalah sifat Allah. Adam dengan wujud itu an-naqidun. Sebab sesuatu kalau tidak ada berarti ada. Enggak ada pilihannya. Setengah ada, enggak ada. Sesuatu ada atau tidak ada. Kalau tidak ada, antara ada dan tidak ada, itu saja adanya sesuatu ini. Enggak nih, makanya enggak mungkin dia itu berkumpul. Dan harus ada. Wala yartafi'ani, tidak boleh terangkat. Jadi sesuatu tersebut tidak bisa berkumpul, la yajtami'ani. Tidak bisa berkumpul. Wala yartafi'ani, tidak boleh terangkat. Tidak bisa digabungkan kayak itu, ada dengan tidak ada. Enggak mungkin dua-duanya diangkat. Sesuatu dikatakan, ini adalah sesuatu ada dan tidak ada. Makanya Mujassimah akhir zaman ini, Mujassimah akhir zaman ini subhanallah, karena tidak mengerti makna ini, makna naqidon, mengatakan Allah zat yang maha ada. Coba nanti, Mujassimah yang mengatakan Allah di atas arsy duduk. Kemudian dia dikejar oleh murid-muridnya. Bagaimana engkau katakan Allah duduk di atas arsy? Ia menggambarkan bahwasanya arsy adalah paling gedenya makhluk Allah.
Paling gedenya makhluk Allah, berarti Allah itu ada di atas arsy. Karena pengen menggabungkan sifat yang lain, muhit, Allah meliputi. Jadi digambarkan dunia arsy dan seisinya semuanya makhluk Allah itu adalah bulat begini. Arsy paling gedenya makhluk Allah. Ini ada. Dikatakan muhaddis, pakar akidah katanya, ahli sunnah wal jamaah palsu itu. Ada bukunya. Dan kita terheran-heran subhanallah. Sehingga mengatakan bahasanya arsy itu paling gedenya makhluk Allah. Dan Allah berada alal arsy. Allah muhit, meliputi. Kemudian di atas arsy itu ia sebut dengan apa? Ini makan, namanya makan adami. Ini istilah yang masyhur di kalangan mereka. Kita tanyakan pada salah satu guru mereka, makan adami. Al-muhim, yang penting. Nah ini sudah tidak benar kalau akidah dengan kalimat yang penting. Harus paham dong. Ini bagaimana kok ada adam? Allah yang maha wujud di dalam adam. Itu kan tidak masuk akal. Dan dia tidak sadar karena tidak pernah belajar Asy'ariyah. Ini ada, coba bukunya bisa kita hadirkan, buku mereka. Oh, katanya muhaddis akhir zaman, sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Ini ternyata kepleset akidahnya. Mengatakan Allah yang maha ada berada di dalam sesuatu yang tidak ada. Dan itu tidak sadar pengikutnya yang katanya ribuan itu. Tetap dikatakan muhaddis. Baru ditakwili macam-macam setelah itu, kesalahan gurunya itu. Karena bagaimana zat Allah yang maha wujud berada di dalam sesuatu yang adam. Karena tidak ngerti naqidan, tidak mungkin. Ada bersama dengan yang ada. La yastami'an, ini tidak akan muncul bagaimana Allah yang maha ada berada di dalam makan adami. Nah, ini begitulah ada. Mereka mengingkari istilah-istilah yang dihadirkan oleh kaum Asy'ariyah, tapi pun pada akhirnya mereka terjerumus di dalam istilah sendiri yang ia buat, yaitu makan adami. Begitulah orang kalau saya mencaci ulama, dia akan keplesetnya tidak tanggung-tanggung dia. Ini namanya nggak usah disebut ya, disebut ini nyebut namanya orang yang nggak benar pun menjadi muskilah nanti. Yang penting sudah kita akidah yang benar. Baik. Jadi seperti itu. Termasuk ya gerak dan diam bagi jrim. Itu adalah gerak dan diam. Kalau tidak gerak pasti diam. Kalau tidak gerak pasti diam. Ini adalah naqidon. Tidak boleh tidak angkat semuanya. Tidak bisa berkumpul. Tidak bisa sesuatu dikatakan gerak dan diam. Kalau tidak gerak ya diam. Baik, ini adalah muqaddimah juga, dan itu adalah bagaimana cara memahaminya dengan akal ya. Dengan akal, maka menggunakan akal. Jangan sampai dilupakan akal itu. Kita membicarakan ini tadi akal coba. Kita pemahamannya kan akal. Kita ngebayangin dengan akal. Bagaimana orang akan menjauhkan dari hukum akal? Itu sampai kepada keyakinan yang dasar tentang akidah ya dengan akal itu tadi. Akal, gunakan akal untuk memahami akidah. Lah kok Tuhan dari binatang, Tuhan dari manusia sesamanya, Tuhan dari pohon, Tuhan. Ini akal dengan dialog mantek tadi, dialog akidah ini tadi yang bakal mengukuhkan iman kita. Baik, kemudian setelah itu masuk kepada bab yang baru. Setelah kita paham tentang begitu pentingnya kita menggunakan akal atau yang disebut dengan dalil aqli, baru setelah itu kita masuk bab ini. Qaulul mustadab wa yajibu ala kulli mukallafin, wajib bagi semua orang mukallaf. Syar'an, wajib syar'i. Coba. Masa Imam As-Sanusi meninggalkan syariat? Wajibnya wajib apa? Syar'i. Lihat. Memang betul-betul fitnah tuh, coba. Coba di web dilihat bagaimana Asy'ariyah kata gunakan akal. Itu fitnah, itu dusta mereka. Kebohongan orang-orang itu. Orang-orang yang suka membid'ah-bid'ahkan orang itu. Padahal di sini lihat Imam Sanusi langsung mengatakan wajibu ala kulli mukallafin syar'an. Wajib syar'i, didahulukan syariatnya. Syarak. Kemudian nanti pengukuhannya mayajibu fi hakim walan jalla wa mayastahilu. Padahal tadi bicara tentang wajib akli dengan panjang lebar, ternyata Imam Sanusi mengembalikan kepada syar'i. Nah, untuk sampai kepada keyakinan, untuk menguatkan keyakinan tentang wajib syar'i nanti, baru kita menggunakan akal. Jadi akal itu untuk mengukuh, bukan akal sudah dasar utama, bukan. Wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an, wajib bagi seorang mukallaf secara syariat. Maksudnya kewajiban dari Allah dan Rasulnya. Berdasarkan hukum syar'i. Hukum syar'i wajib syar'an. Hukum masih ada 5 kemarin. Ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. Kemudian ada hukum wadha yang 3 tadi. 5. Maka ini salah satu wajib syar'i. Seorang mukallaf. Dan mukallaf itu apa? Sudah kita sering sampaikan, ada sebagian orang menyebut mukallaf tanpa dijelaskan syarat-syarat mukallaf. Yang kadang-kadang syarat mukallaf hanya dibatasi. Bahkan dibatasi syarat mukallaf adalah baligh al-aqil saja. Orang yang baligh dan berakal saja. Oh bukan. Syarat mukallaf ada 4.
Syarat orang mukallaf maksudnya orang tersebut baru mendapatkan kewajiban itu kalau sudah terpenuhi 4 hal. Dan dia tidak punya kewajiban apapun kalau belum terpenuhi 4 hal. 4 hal nanti ada tambahan 1 menjadi 5. Ya, 4 hal dahulu. Syarat mukallaf, syarat taklif, orang baru dia itu disebut mukallaf kalau dia telah memenuhi 4 syarat ini. Yang pertama, dia adalah orang yang berakal. Maka orang gila tidak mukallaf, dia tidak punya kewajiban apapun orang gila. Ada orang gila, mohon maaf, telanjang di pinggir jalan tidak dosa. Akan tapi bagi yang sehat, yang berakal, hendaknya menutup auratnya. Dan menutup mata. Bukan mentang-mentang orang gila boleh kita lihat aurat, ya nggak boleh. Sama haram, karena kita yang berakal. Kecuali kita sama dengan mereka gila gitu kan. Ya, hukum apa? Yang pertama, akal. Syarat mukallaf yang kedua, akal sehat. Yang kedua adalah buluh. Balik. Nah, balik sendiri ada rinciannya itu, harus tahu bahasanya. Siapakah orang balik itu? Berbeda antara kita dengan mazhab Imam Malik rahimahullah ta'ala misalnya. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, karena kita Syafi'i, kita hadirkan mazhab Syafi'i. Seseorang baru disebut sebagai seorang yang balik kalau laki-laki dengan 2 tanda. Yang pertama, keluar mani setelah mencapai umur 9 tahun hijriah. Kalau sudah keluar mani, usianya 9 tahun hijriah, baru dikatakan dia adalah seorang balik. Apakah setiap orang balik mukallaf? Belum tentu. Lihat dong syarat yang lainnya. Makanya harus dilengkapi syarat yang 4 ini. Dan menjejer syarat 4 ini jarang kita ketemukan di buku-buku. Makanya tolong ditulis ini. Syarat 4 dijejer begini, harus. Paling sebagian menganggap 2, akal, ini. Kita jejer 4 langsung supaya faham. Ada orang berakal, tapi tidak balik. Berakal, tapi tidak balik. Maka belum menjadi mukallaf. Ada orang balik, tapi gila. Nah, ada kan? Gila umur 40 tahun. Balik belum? Balik dia haid, dia segala macam. Tapi tidak mukallaf karena apa? Gila. Karena belum, karena gila. Balik tapi gila. Maka balik, dan balik untuk bagi kaum pria, anak laki-laki adalah dia keluar mani usia 9 tahun. Kalau tidak keluar mani 9 tahun ditunggu sampai umur 15 tahun. Jadi kalau sudah 15 tahun ke atas pasti balik. Biarpun tanpa keluar mani. Bagi seorang wanita adalah dengan 3. Yang pertama adalah sama. Yang 2 sama dengan laki-laki. Jadi kalau seorang wanita keluar mani di usia 9 tahun, maka ia adalah sebut sebagai seorang wanita yang balik. Kalau 9 tahun tidak, ditunggu sampai 15 tahun. Kemudian yang ketiga syarat apa tanda balik bagi seorang wanita adalah keluar darah haid di usia 9 tahun. Dan ini ada cabangnya lagi ilmu pembahasan masalah haid seperti apa. Dan mani kayak apa? Itu bahasan ahli fikih. Tapi tidak apa-apa disisipkan. Jadi mani adalah apa? Keluar mani. Sampai seorang disebut sebagai seorang yang balik adalah kalau dia memang keluar mani. Ada mani yang keluar. Dan mani itu seperti apa? Dan itu harus ada sifat-sifatnya, ada ciri-cirinya. Dikatakan oleh para fuqaha, para ulama, ada 3 ciri mani. Yang pertama adalah tentang waktu keluarnya ada satu rasa lezat yang beda dengan yang lainnya. Satu keledatan yang khusus dan ini hanya bisa diceritakan kepada orang yang punya pengalaman sama. Makanya jangan terlalu dipanjang lebarkan tentang bagaimana rasa keledatan keluar mani kepada orang yang belum keluar mani, maka itu adalah omong kosong dan bohong. Karena itu masalah dzauqiyat, masalah rasa hanya bisa diceritakan kepada orang yang pernah merasakannya. Maka dari itu cukup terangkan bahasanya ada keluar mani adalah ada sesuatu yang keluar kemudian dia merasakan satu keledatan, bukan seperti di saat kencing, bukan di saat seperti orang nahan kencing berjam-jam lalu menemukan keledatan waktu buang air kecil, bukan. Ada sesuatu yang khusus. Seperti apa? Kalau sudah pada waktunya akan tahu. Baik, ini masalah rasa. Kadang-kadang pengen dipanjang lebarkan nggak ketemu rasa itu seperti apa? Rasanya gula, rasanya madu, ya, rasanya manggis, rasanya buah ya. Kalau kita bercerita tentang orang yang belum pernah makan buah manggis dikatakan buah manggis adalah manis, dia bingung tuh. Kayak apa sih? Kayak salak? Bukan. Kayak gula? Bukan. Kayak madu? Bukan. Bingung. Karena rasa. Kayak apa sih manisnya? Ya pokoknya manis manggis itu. Manisnya kayak apa? Kayak buah pir? Enggak. Kayak ini? Enggak. Bingung. Bagaimana bisa ngerti? Ambil manggis, masukkan ke mulutnya. Baru dia ngomong, oh gini ya, manis. Ya, manis juga. Paling hurufnya sama manis ya. Begitulah namanya dzuk, rasa. Rasa jangan diceritakan. Sebab rasa itu dirasakan. Baik. Kemudian tanda mani yang kedua adalah waktu keluar ada hentakan. Bukan seperti mengucurnya air, biarpun ditahan itu hanya mengucur deras begitu. Tapi kalau mani ada hentakan. Dan hentakan ini lebih tampak di kaum pria daripada kaum wanita. Baik, kemudian yang ketiga adalah tentang baunya. Ada tanda-tanda bau kalau tidak anyir seperti putih bunga yang dihancurin, kita gesek-gesek di tangan atau putih telur.
atau adonan kanji. Bekas adonan kanji kena air hangat akan menaik ke atas, aromanya kurang lebihnya semacam itu. Nah, kurang lebih mirip-miripnya. Maka jika seseorang menemukan di celana dalamnya, mohon maaf, ada sesuatu yang basah, tinggal dilihat. Kalau ternyata ada tanda-tanda anyir, maka mungkin dia tidak menemukan rasa, tidak melihat hentakannya, tapi ternyata mencium bau anyir seperti putih bunga atau putih telur amis begitu, maka dia hendaknya mandi besar. Karena itu namanya mani. Kalau pesing maka harus mandi, mencuci hari kompol gitu. Jadi seperti itu. Ada baik. Baik itu adalah apa? Balik, tanda balik. Kemudian setelah orang itu balik, tanda orang menjadi mukallaf, syarat yang ketiga adalah salamatul hawas. Indranya itu selamat. Indranya itu selamat. Dan yang dimaksud indra ini hanya indra mata atau, bukan dan ya, indra mata atau telinga. Maka asalkan orang masih bisa melihat atau orang itu bisa mendengar, masih bisa faham syariat. Maka dari itu jika ada orang terlahir dalam keadaan buta dan tuli, dia tidak punya kewajiban apa-apa. Ada orang terlahir dalam keadaan buta dan terlahir dalam keadaan tuli. Mungkin dikasih makan sama ibunya sampai gede, ternyata buta dia. Buta, kelihatan buta. Ternyata sampai gede juga tuli. Maka dia tidak punya kewajiban apa-apa. Karena apa? Tidak bisa faham apapun. Dari mana bisa memahamkan syariat? Dikasih tahu tidak dengar, dikasih isyarat tidak paham. Makanya ini apa namanya? Salamatul hawas, selamatnya indra, mata atau, bukan dan ya. Atau, ini sering keblinger. Kadang-kadang kenceng dengar belajarnya di depan gurunya, matanya melek. Tapi tidak bisa bedakan antara dan atau nih. Makanya belajarnya harus benar kan begitu. Atau, bukan dan di sini. Atau. Jadi matanya saja melihat atau mendengar itu sudah bisa. Wajib. Punya kewajiban nanti mukallaf asalkan terpenuhi syarat-syarat yang lainnya. Maka seorang tunarungu dia bisa melihat. Dia paham dengan isyarat. Maka mereka wajib punya kewajiban-kewajiban sesuai dengan kemampuannya tentunya. Yang kelima, yang keempat adalah bulughud da'wati. Sampainya kepadanya seruan dakwah. Pernah dengar tentang Islam? Maka jika ada orang hidup di tengah hutan sana tidak pernah kenal Islam, tidak pernah ada orang yang mengajarkan Islam, maka dia tidak punya beban kewajiban apapun. Oh. Karena seperti orang yang buta dan tuli. Seperti orang gila. Seperti orang yang tidak berakal. Seperti orang yang belum anak kecil. Jadi sebetulnya dari 4 syarat ini adalah serupa sebetulnya. Intinya apa? Karena dari 4 model ini tidak bisa faham khitab, tidak bisa faham hukum syar'i. Makanya setelah orang itu memenuhi 4 syarat ini, dia adalah sudah berakal, kemudian dia balik. Kemudian setelah itu salamatul hawas, indranya sehat, maksudnya indra mata atau pendengaran. Kemudian dia sudah mendengar syariat Islam, maka wajib mengambil syarat yang kelima. Maka wajib dia masuk Islam, tidak ada maaf sekarang. Tidak ada maaf. Maka kalau ada di tengah hutan sana, ada seorang yang tidak pernah mendengar syariat Nabi Muhammad SAW, biarpun dia nyembah apapun, dia adalah selamat. Tidak akan dihukum di neraka jahanam. Seperti bayi kecil yang meninggal. Sebelum balik meninggal, dia tidak punya dosa. Ada orang lahir dalam keadaan gila, mati dalam keadaan gila. Dia tidak punya dosa apapun. Karena dia bukan seorang mukallaf. Maka wajib bagi orang yang terpenuhi 4 syarat ini untuk memeluk Islam. Maka setelah 5 hal ini menjaga. Syarat taklif kadang-kadang disebut 5. Syarat taklif ada 5 tadi. Kalau sudah orang punya, makanya yang disebut sini wajibu ala kulli mukallafin, wajib bagi orang yang terpenuhi 5 hal ini. Wajib bagi orang yang memenuhi 5 hal atau 4 hal tadi tambahan 1 5. Wajib bagi orang yang sudah terpenuhi di dalam dirinya 5 hal tersebut. Apa itu? Ayya'rifa, untuk mengetahui ma yajibu, apa yang wajib fi haqqi maulana, bagi Allah Subhanahu wa taala. Bukan kewajiban Allah, sebab tidak ada yang mewajibkan apapun kepada Allah. Tapi yang wajib kita yakini itu ada pada Allah. Bukan Allah wajib melakukan sesuatu, enggak ada yang wajib. Karena menurut kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak ada yang mewajibkan Allah. Sebab kalau Allah diwajibkan oleh kita menjadi tidak mutlak kuasanya, diatur sama kita. Kecuali Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan Allah mewajibkan sesuatu kepada dirinya sendiri untuk membalas kepada kita. Tidak, membalas kita bukan kewajiban bagi Allah. Dan memang Allah tidak ingkar janji. Allah memberikan pahala adalah tidak wajib bagi Allah. Sehingga nanti ada pembahasan bahasanya tadibul menghukumnya orang yang taat
Itu adalah akal nggak bisa nerima semula. Itu perlu renungan. Bagaimana Allah boleh jaiz, sifat jaiz ya. Sifat jaiz, jaiz boleh bagi Allah. Ya, maka ada jaiz itu ada yang doruri, ada yang nadori. Yang doruri itu langsung paham. Tapi yang nadori kayak begini. Boleh bagi Allah untuk menghukum orang yang sangat taat. Misalnya, akal ini tidak ada hubungannya dengan syarak nih. Kita dialog akal. Kenapa? Yang kita hanya membicarakan tentang kuasa Tuhan. Kuasa Allah. Jadi kalau Allah ingin memasukkan Abu Jahal ke surga itu boleh, jaiz. Atau memasukkan seorang nabi ke neraka adalah boleh. Ingat kalian boleh, ini boleh akli loh ya, jaiz akli. Jangan dibawa kepada syar'i. Tapi tidak akan nabi dimasukkan ke neraka. Dan Abu Jahal sudah ahli neraka sudah. Akan tapi secara akal maksudnya apa di sini? Ini loh kepincangan mereka melihat faham Asy'ariyah itu. Dipikir kurang ajar. Benar Asy'ariyah mengatakan Nabi boleh dimasukkan ke surga oleh Allah. Makna boleh ini adalah berkenaan dengan kuasa Allah. Kekuasaan Allah adalah mutlak. Tidak diikat oleh apapun. Sebab apa? Allah itu yang memiliki. Allah yang memiliki kita. Maka kalau Allah memiliki kita, mau diapakan pun kita tetap boleh. Dan tidak bisa dikatakan zalim Allah itu. Kecuali ada ikatan dengan kita. Ada ikatan kerja, ikatan janjian. Ya Allah, jangan kau lakukan aku begini. Lalu Allah melanggar. Itu adalah zalim. Maka tidak ada kezaliman. Maka sama jika ada anak kecil tiba-tiba sakit. Bukan karena Allah zalim. Kenapa kok ada anak kecil sakit? Itu anak kecil miliknya Allah. Allah boleh berbuat apa saja kepada yang Allah miliki makhluknya. Maka tidak dikatakan zalim. Kalau Allah memasukkan neraka seorang nabi pun bukan dikatakan zalim. Dan bukan sesuatu yang terlarang, boleh. Akan tapi tidak terjadinya itu memang Allah sudah mengatakan tidak mungkin dong, tidak. Itu secara syar'i. Jadi kita bicara akal itu untuk mengukuhkan bahasanya kuasa Allah itu mutlak, tidak bisa diganggu. Allah maha kuasa. Kekuasaan Allah mutlak. Tidak boleh diikat dengan apapun. Dan iradah Allah itu kalau sudah berkehendak, tidak ada yang menghalanginya. Al-Qahhar, kalau sudah berkehendak, tidak ada yang menghalangi kehendaknya. Tidak ada, kalau Allah mau melakukan apapun, boleh. Dan tidak ada yang menghalangi. Maka ini. Sehingga di saat kita berkata bahasanya, di saat dikatakan oleh ulama Asy'ariyah bahasanya, boleh. Kalimat boleh adalah boleh akli. Boleh Allah memasukkan neraka orang yang sangat taat kepada Allah. Dan Allah boleh masukkan ke surga Abu Jahal. Itu kata boleh. Makanya nanti ada yang secara akal ada tapi tidak terjadi. Secara akal boleh, akan tapi bertentangan dengan syariat. Makanya Imam Abu Hasan Asy'ari dan seterusnya pengikutnya termasuk Imam Sanusi tidak melupakan syariat. Berbeda. Tujuannya adalah untuk mengukuhkan kebesaran Allah, untuk meyakinkan ke kita akan kebesaran Allah, kuasa Allah yang mutlak. Kalau Mu'tazilah, ini bab kudrah sebetulnya. Mu'tazilah mengatakan Allah wajib untuk memberikan kepada orang baik pahala. Kenapa? Karena Allah sudah berjanji. Allah akan berikan pahala bagi orang yang berbuat baik, maka wajib bagi Allah. Nah, ini adalah kalau menurut orang Asy'ariyah ini kurang ajar. Dan sangat berbahaya, berarti seolah-olah kita ikatan kerja, padahal kita tidak ada ikatan kerja. Ya Allah, aku telah berbuat begini, berilah aku. Maka dari itu ahli sunnah wal jamaah mengatakan engkau masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun amal ini tanda penghambaanmu. Ibn Athaillah As-Sakandari dalam hikmahnya dengan panjang lebar menjelaskan, seorang hamba berbuat itu karena dirinya adalah seorang hamba. Dan itu bukan harga surgamu. Surgamu adalah pemberian rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu rahmat kasih sayang Allah kepadamu. Tapi kalau begitu saya tidak usah beramal. Lah ini tanda kamu bukan di surga, tempatmu neraka. Sebab jalannya ahli neraka yaitu. Ini bukan urusannya Allah wajib memasukkan surga atau masuk neraka. Tidak wajib bagi Allah masukkan surga siapapun. Karena apa? Surga milik Allah dan makhluk hamba ini adalah milik Allah. Tidak ada yang wajib bagi Allah. Itu akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan nanti akan dibahas masalah qudrah nanti. Baik. Kita wajib mengetahui yang wajib bagi Allah. Wajib bagi Allah bukan kewajiban Allah. Akan tapi sesuatu yang wajib kita yakini ada pada Allah. Beda ya? Jadi maksudnya wajib, sifat wajib Allah itu adalah bukan kewajiban-kewajiban Allah. Bukan kita menjejer kewajiban-kewajiban Allah kepada hambanya. Bukan. Akan tapi sesuatu yang harus kita yakini. Yang harus kita yakini itu ada pada Allah. Wajib kita yakini itu ada pada
Allah Subhanahu wa taala. Wa may yastahilu, dan sesuatu yang mustahil. Mustahil. Mustahil apa? Tidak mungkin terjadi. Disebutkan kemarin apa? Mal yatasawwar adam wujuduhu. Enggak mungkin ada. Mustahil bagi Allah itu apa? Nanti akan dibahas. Ada mustahil. Kemudian wa ma yaji wa kada yajibu ala wa ma yajuzu, dan apa yang boleh Allah lakukan. Tadi kita singgung. Allah boleh melakukan apa saja kepada hambanya. Wajib kita meyakini Allah ada sesuatu yang boleh Allah. Fi'lu kulli syai'in mumkin aw tarkuhu. Sesuatu yang mungkin. Mungkin untuk dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mungkin untuk ditinggalkan. Ada misalnya menghidupkan si A, menghidupkan si B, mungkin boleh bagi Allah. Mau dihidupkan, mau dimatikan, membahagiakan, dibikin susah, dibikin senang adalah hak Allah. Maka boleh, maka yajuz. Wa kadza yajibu alaihi ay ya'rifa mithla dzalika fi haqqi rusuli alaihi wassalatu wassalam, dan juga wajib seorang hamba itu, wajib bagi seorang mukallaf nanti untuk mengetahui yang wajib mithla dzalika, maksudnya yang wajib, yang mustahil dan yang jaiz fi haqqi rusuli, bagi para nabi. Maksudnya yang harus kita yakini bahwasanya itu ada pada Nabi alaihi wassalatu wassalam, yang harus kita yakini. Dan itu nanti lihat dengan pembahasan semacam ini menggunakan akal kita untuk sampai pada keyakinan, kemantapan keyakinan, itu akan menepis tentang orang ngaku nabi setelah ini. Itu akan menepis semuanya. Maka betul-betul penting kita memahami akidah dengan cara orang lama, cara ulama terdahulu dengan cara memahami ini. Biarpun setelah itu nanti harus ada sisipan namanya tahaddiyat mu'asirat. Ini saja insyaallah yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan hati-hati pun diulang lagi dan direnungi lagi tentang masalah-masalah ini. Kita belum masuk ke pembahasan, kita masih muqaddimah. Sebab dialog berat nanti kalau sudah masalah wujud, tentang adanya Allah, tentang kitab Allah. Apalagi kalau sudah masuk bab mukhalafah lil hawadits. Itu pembahasan yang panjang, mukhalafatul lil hawadits. Ini akan menghancurkan orang-orang mujassimah yang mengatakan Allah di atas arsy Allah, ini semuanya di situ nanti pembahasan panjang. Dan nanti akan kita perpanjang khusus masalah al-mukhalafatul lil hawadits atau laisa kamitsli syai'. Kemudian sifat qudrah, iradat Allah, la iradat. Nanti ada banyakan al-amru wal iradah, apakah amr itu adalah iradah. Yang wajib kita yakini ada pada Allah, beda. Jadi maksudnya wajib, sifat wajib Allah itu adalah bukan kewajiban-kewajiban Allah, bukan kita menjejer kewajiban-kewajiban Allah kepada hambanya, bukan. Akan tapi sesuatu yang harus kita yakini, itu ada pada Allah. Wajib kita yakini itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yastahilu, dan sesuatu yang mustahil. Mustahil apa? Tidak mungkin terjadi. Disebutkan kemarin apa? Mal yatasawwar ada wujuduhu. Enggak mungkin ada. Mustahil bagi Allah itu apa? Nanti akan dibahas. Ada mustahil. Kemudian wa ma yaji wa kada yajibu ala. Wa ma yajuzu, dan apa yang boleh Allah lakukan. Tadi kita singgung. Allah boleh lakukan apa saja kepada hambanya. Wajib kita meyakini Allah ada sesuatu yang boleh Allah. Fi kulli syai'in mungkin aw tarkuhu. Sesuatu yang mungkin untuk dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mungkin untuk ditinggalkan. Ada misalnya menghidupkan si A, menghidupkan si B, mungkin boleh bagi Allah. Mau dihidupkan, mau membahagiakan, bikin susah, bikin senang, Allah. Maka boleh, makanya juz. Waktu yajibu alaihi ay ya'rifa mithla dzalika fi haqqi rusuli alaihi wassalatu wassalam, dan juga wajib seorang hamba itu, wajib bagi seorang mukallaf nanti untuk mengetahui yang wajib mithla dzalika, maksudnya yang wajib, yang mustahil dan yang jaiz fi haqqi rusuli, bagi para nabi. Maksudnya yang harus kita yakini bahwasanya itu ada pada Nabi alaihi wasallam, yang harus kita yakini. Dan itu nanti dia dengan pembahasan semacam ini menggunakan akal kita untuk sampai pada keyakinan, kemantapan keyakinan, itu akan menepis tentang orang ngaku nabi setelah ini. Itu akan menepis semuanya. Maka betul-betul penting kita memahami akidah dengan cara orang lama, cara ulama terdahulu dengan cara memahami ini. Biarpun setelah itu nanti harus ada sisipan namanya tahaddiyat mu'asirat. Ini saja insyaallah yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan mohon diulang lagi dan direnungi lagi tentang masalah-masalah ini. Kita belum masuk di bahasa, kita masih di khotimah. Sebab dialog berat nanti kalau sudah masalah wujud tentang adanya Allah, tentang kitab Allah. Apalagi kalau sudah masuk ke mukhalafah lil hawadits, itu bahasan yang panjang, mukhalafah lil hawadits.
Ini akan menghancurkan orang mujassimah yang mengatakan Allah di atas arsy Allah. Ini semua dari situ nanti pembahasan panjang dan nanti akan kita perpanjang khusus masalah al-mukhalafatul hawadits atau laisa kamitslihi. Kemudian setelah itu iradat Allah, nanti ada banyak al-amru bil-iradah, apakah amr itu adalah iradah khilaf bainal usuliyyin. Itu ada perbedaan di kaum usuliyyin dan seterusnya insyaallah nanti pada waktunya. Semoga kita semakin rindu untuk belajar ilmu akidah kita dan jangan kita tinggalkan terus. Ini semacam tarikh akidah tapi harus tahu. Adapun kitab-kitab bisa dilihat. Yang pengen tahu dari pendengar dimanapun Anda berada, para pemirsa bisa Anda mulai dari kitab yang kecil misalnya Sarah-Sarah Kifayatul Awam, Imam Baijuri nanti ada. Mungkin kita bisa juga dengan kitab Jawharut Tauhid, Syarh Jawharut Tauhid. Ada sekarang itu ada kalau pengen buku-bukunya orang-orang baru saat ini, bisa kita manggil buku-buku seperti yang ditulis oleh seorang muda, seorang alim muda nama Syekh Said Faudah dan beliau juga menulis buku-buku tentang akidah yang luar biasa dahsyat. Syekh Said Faudah. Dan masih banyak ulama-ulama kita ahli sunnati wal jamaah. Bukan masih banyak, memang mayoritas ulama kita adalah Asy'ariyah. Akan tapi yang menjadi masalah adalah ulama Asy'ariyah yang terpengaruh dengan ulama-ulama selain Asy'ariyah. Sampai hati-hati ada sebuah buku Syarah Jadid ya. Syarah Jadid Jawharut Tauhid. Ternyata banyak di dalamnya itu adalah kesusupan faham-faham selain Asy'ariyah. Memang dikemas dengan bahasa baru. Makanya terheran, tak tahu bagaimana ini pengarangnya bisa masuk dalam bab itu. Siapapun pengarangnya akan tapi di situ ada tentang beberapa pemahaman-pemahaman dari luar Asy'ariyah. Wasy'ariyah dan hati-hati banyak sekarang disusup-susupkan buku-buku kita disyarai, dikasih ta'liq oleh ulama-ulama selain Asy'ariyah atau mungkin dengan Mujassimah, Hasawiyah dan seterusnya. Baik, ini saja. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman dan menjaga iman akidah kita semuanya. Anak keturunan kita tetap iman akidah mereka terjaga dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mempertemukan kita dalam kasih sayang, dalam cinta dan semoga Allah kelak mengumpulkan kita di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panjang umur, sehat walafiat, istiqamah, husnul khatimah. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.